di tempat yang bagaimanapun saudara berada, di keadaan seperti apapun saudara alami, ya, percayalah bahwa segala sesuatunya memang tidak akan lebih baik. Secara dunia ini, secara jasmani itu pasti sedang menuju kepada kehancuran dan memang akan semakin merosot, gitu. Tetapi di dalamnya saudara, manusia batiniah kita itu akan semakin menemukan kemuliaannya, ya. Kemuliaan itu adalah gambaran dari apa saudara? Ketenangan pikiran, kelegaan batin. Dan saudara bisa lihat seperti Habakuk berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon ara tidak berbuah, kambing domba terhalau dari kandang, namun aku akan bersorak-sorak. Aku akan bersorak-sorak. Aku akan bersukacita di dalam beria-ria di dalam Allah yang beria-ria di dalam Allah yang akan menyediakan keselamatan bagi kita, ya. Lewat selamat. Wah, saya ingat saudara ya, malaikat ya di tanah Mesir. Wah, saudara, menyeramkan. Gelap gempita dan kengerian karena sedang ada acara cabut nyawa, saudara. Wah, luar biasa itu. Dalam alam roh bisa dibayangkan. Wah, saudara ya. Laut maut, kerajaan maut, Hades. Wah, mengerikan itu, saudara. Ya. Tapi perintah Tuhan, perintah Allah, Yahweh Elohim, ada tanda darah. Ya, di tiang pintu rumah. Wah, saudara. Ya, bypass, pass over, dilewati, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pernyataan itu memberikan kita satu fondasi yang seharusnya gitu ya, menjadi tumpuan terakhir, saudara, ya, menjadi tumpuan terakhir buat saya dan saudara, bahwa sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, ya, gunung batuku dan bagianku dan bagianku, ya, my part, ya, bagianku adalah Allah selama-lamanya, ya. Artinya kita tahu persis apa yang menjadi milik kita. Amin, saudara. Amin. Tahu persis apa yang menjadi milik kita. Amin. Milik yang paling berharga buat kita itu kita tahu persis. Harta karun. Lukas 16 berkata, hartamu sendiri, hartamu sesungguhnya. Nah, itu ya, saudara. Perkataan-perkataan itu, saudara, itu adalah perkataan-perkataan yang adalah roh dan hidup. Seperti itu. Jadi saudara membayangkan Roh Kudus yang menghidupkan, ya. Itu artinya roh saudara itu memiliki satu dunamis, kuasa, saudara, kekuatan. Dan itu bukan hal yang biasa-biasa, saudara. Ini hal yang extraordinary. Maksudnya apa? Bagi dunia itu dianggap kebodohan. Bagi dunia itu dianggap kebodohan. Bagi dunia itu dianggap sebagai hal yang too good to be true. Terlalu tidak masuk akal. Seperti itu keadaannya. Seperti itu. Sesungguhnya seperti itu. Kalau kita mempelajari bagaimana Yesus berjalan di tengah-tengah filsafat dunia, gitu ya, pemahaman-pemahaman ya orang-orang Farisi dan ahli Taurat, orang-orang Saduki, ya, itu adalah gambaran-gambaran dunia, hikmat dunia, dan hikmat Allah itu adalah kebodohan bagi dunia. Dianggap bodoh, doesn't make any sense, tidak masuk akal. Stupidity, ya, apa saudara? Kebodohan, saudara. Di situ saudara ya, roh kita itu berbicara itu.
Roh itu berbicara, ya. Pujian tadi itu ya yang kita ya coba untuk mengajak jiwa kita untuk berkata kepada seluruh ya keadaan ya tubuh kita, kepada semesta gitu ya. Di saat badai bergelora, badai bergelora, coba bayangkan, ku akan terbang bersamamu. Di tengah badai yang bergelora, saudara bisa berkata, ku akan terbang bersamamu, Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Itu spirit. Coba saudara waktu nyanyikan lagu itu, pikiran kita tuh bergulat, ada konflik. Apalagi kalau saudara sedang mengalami keadaan tubuh yang sedang lemah begitu, ya, terganggu, sakit, wah itu lebih sulit. Ya, lebih sulit. Nah, dalam keadaan-keadaan yang kesempatan-kesempatan yang memungkinkan, nah roh kita itu diajak untuk diajak untuk memiliki kekuatan itu, kekuatan. Sehingga dia sangat jadi terbiasa. Ya, sangat jadi terbiasa. Terbiasa untuk apa? Untuk hanya percaya kepada perkataan-perkataan Kristus tuh. Apapun situasinya. Ya, apapun situasinya. Ya, manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Setiap kesempatan dalam hidup, setiap pergumulan yang kita hadapi, konflik, pilihan-pilihan ya dalam hidup, itu adalah kesempatan untuk keluar sebagai apa, saudara? Pemenang. Kesempatan untuk membentuk kembali ya roh kita yang tumpul, roh kita yang tidak peka. Tidak mudah ini. Ini hanya bisa diperoleh dengan cara ketemu dengan masalah. Itu caranya hanya begitu. Ketemu dengan keuangan ekonomi yang kurang, tantangan-tantangan ekonomi, ketemu dengan masalah-masalah fisik, seolah-olah ingin menyerah, ketemu dengan orang-orang yang tidak menyenangkan, yang membuat ketidakadilan, hanya dalam keadaan begitu. Hanya dalam keadaan di mana apa? Di mana dunia itu begitu hadir nyata, musuh hadir, disitulah ya satu keadaan yang memungkinkan, dan itulah yang disebut kesempatan. Ya, di mana kita melihat roh ya, roh kita itu apakah dituntun dengan apa, dengan pimpinan Roh Kudus. Dan di situ juga kita membuktikan perkataan-perkataan Kristus yang kuat. Perkataan-perkataan Kristus yang dapat perkataan-perkataan Kristus yang dapat menggeser semua kegelisahan, kekhawatiran kita, ya, hal-hal yang membuat kita jadi seolah pengharapan ini, wah saudara, di tengah badai, saudara ya, pandangan itu nggak bisa jauh, kabut, angin, bicara tofan, badai, bicara mengenai, kita nggak bisa lihat jauh ke depan. Pandangan kita itu terbatas. Secara fisik, ya, impossible, tidak mungkin. Tapi di dalam batinnya, saudara, roh itu tajam sekali. Dia mampu melihat jauh.
melampaui apa yang tidak dapat dilihat oleh mata jasmani. Yesus berkata, bagi manusia itu tidak mungkin, tapi tidak demikian bagi Allah. Tidak demikian bagi roh Allah. Bagi Allah, bagi roh Allah, tidak ada yang mustahil. Dan ini yang ada di Adam, di Eden, sebelum jatuh ke dalam dosa. Sampai dia mendengar, berjalan bersama Allah, berjalan bersama roh Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus sebagai Adam terakhir, itu adalah roh yang menghidupkan. Saudara bisa bayangkan, ayat itu berkata begitu ya, 2 Korintus 5 ayat 16 ya, ayat 14 ya. Jadi Adam yang terakhir Kristus itu adalah roh yang menghidupkan. Artinya dia bawa kembali itu. Dia bawa kembali. Apa yang tidak mampu dilihat oleh mata jasmani di dalam kabut, di dalam tofan dan badai kehidupan, itu roh Allah ya, menggiring roh kita itu untuk dapat mampu melihat jauh ke depan. Sampai Paulus berkata begini, aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Kalau hari-hari yang aku telah lewati, dia menopang menolong aku tahu persis bahwa di hari yang akan aku lewati ke depan, dia juga hadir di sana. Yesus ada di sana, memberiku harapan. Pahitnya kenyataan Dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana dan memberiku harapan. Hanya nama Yesus, saudara yang sakit, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, punya keadaan yang sulit, dan memberiku harapan, memberiku jawaban. beriku jawaban, harapan, jawaban, saudara. Itu roh, itu hanya in spirit, itu hanya di dalam roh itu. Orang dapat berkata, hiduplah oleh roh itu hiduplah oleh roh. Hiduplah tidak dengan sebagaimana yang dirasakan oleh tubuh jasmaniamu, oleh yang dilihat oleh mata jasmaniamu. Emang harus hidup dengan cara demikian. Ya, ketika murid-murid berkata kepada Yesus, kami ingin mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Wah. Yesus berkata, burung punya sarang, ya, serigala punya liang, tapi jangan harap kau tidur tenang bersamaku. Karena aku tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Jelas, saudara, ya. Jadi itulah roh yang dihidupkan, roh yang sanggup untuk menjalani, saudara, ya, keadaan-keadaan demikian. Ya, jangan pernah pertanyakan bagaimana Tuhan memimpin, menuntun, menyediakan apa yang saudara perlu. Wah, kalau dia buka laut Kolsum, laut Tiberau, kalau dia kasih makan 40 tahun setiap hari, saudara, orang-orang Israel. Saudara bisa bayangkan 40 tahun diberi makan minum.
itu seperti ada deposito yang terus jalan. Saudara hanya pergi ke bank, mungkin ATM, ya, mengambil bunganya setiap hari. Kira-kira bayangannya seperti itu. Jangan pernah ajarin Tuhan untuk menyediakan penyertaannya itu kepada kita. Penyertaan yang sempurna itu untuk kita. Ya. Ya makanya kalau kita naikkan puji-pujian dengan lirik-lirik yang sangat kontroversial, yang dianggap oleh dunia ini hikmat, ya hikmat dunia ini kebodohan, saudara. Itu saudara bisa tangkap sekarang bahwa that is the spirit. Itulah roh yang sedang apa? Yang sedang memiliki relasi langsung dengan sumber kehidupan, sumber kasih itu. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai. Betul? Sudah bisa bilang amin? Ya, saya pribadi, saya coba bilang amin. Tapi tubuh saya bilang, coba hitung dengan benar. Ya. Gas itu naik jadi 160.000. Kalau kau butuh 5 setiap bulan, hitung sendiri. Enggak punya dimensi lain, saudara. Itulah dimensi keterbatasan yang tercipta dalam keadaan kita. Tapi rohnya bilang, penyertaanmu sempurna, rancangan penuh damai. Aman, amin. Gitu. Aman dan sejahtera walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiranmu Tuhan. Bapak Ibu, keindahan arti kehadiran Tuhan itu hanya kita memang bisa dapati di tengah badai loh. Di tengah taufan. Dia ada, dia sungguh-sungguh hadir. Itu roh yang bisa berkata begitu. Makanya Yesus katakan, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu ini adalah roh, pneuma, dan hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Adakah di antara saudara yang mau memberikan satu ada pengalaman di sekitar keadaan-keadaan seperti itu? Bahwa keadaan fisik berkata demikian, jiwa nih ya, jiwa yaitu pikiran dan perasaan juga mungkin punya dualisme, terpecah. Dia punya firman, tapi dia juga punya pikiran lain yang terprovokasi oleh apa? Oleh natur atau tabiat daging. Tapi kemudian roh saudara berkata beda. Ada? Oke, ya dipersiapkan kalau ada ya saudara, ini harus dihidupi. Dia harus menjadi sesuatu yang hidup di dalam kita. Ya. Karena nggak ada jalan, saudara, nggak ada jalan lain. Saya kasih tahu saudara ya, hanya 3% orang di dunia ya yang punya tabungan cukup untuk hidup. Hanya 7% orang di dunia saudara yang tiap hari di dalam kulkasnya itu ada daging yang cukup untuk setiap hari bisa dimasak. Sisanya struggle. Kadang 3 hari cukup, 3 hari tidak ada. Kadang 1 minggu cukup, 1 bulan cukup, bulan depan tidak ada. Jadi saudara bisa bayangkan situasinya. Tapi Yesus datang bukan untuk hidup yang jasmania berkelimpahan. Yesus datang untuk hidup yang Zoe.
hidup batiniah yang kaya, ya. Ya, di dalam lagu tadi itu, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, aman dan sejahtera, tenang dan cukup, walau di tengah badai. Ingin, itu roh yang bilang begitu tuh. Itu yang dibilang, hendaklah rohmu menyala-nyala. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiranmu, Tuhan. Bapak Ibu, berapa ya? 2 minggu yang lalu loh. 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu, karena minggu kemarin tuh baru berakhir. Ya, tapi hebat lah. Jadi saya harus cerita. Ya, hebat. Ada 7 orang ya di rumah ini tuh, dan saudara, 6 diantaranya itu infected by virus. Saudara tidak tahu apa-apa kan? Dan di saat-saat itu tuh saya juga masih khotbah di sini ya. Jadi saya adalah namanya apa? Perawat, saudara. Perawat selama 2 minggu, saudara. Ya, bangun pagi-pagi siapkan makanan, saudara. Urus 6 orang, saudara. Saya pindahin kamar ke kamar. Siapa yang harus tidur bersama, siapa yang terinfeksi. Wah, saudara, gitu. Nah, puji Tuhan saya tersisa, saudara, ya. Saya tidur satu persatu dengan yang infected, tapi puji Tuhan, ya. Tuhan mungkin tahu bahwa harus ada 1 orang yang tetap berdiri supaya jadi pelayan untuk yang lain. Mungkin begitu, saudara, ya. Nah, mulai dengan 1 orang anak saya yang harus saya ditelepon untuk jemput dia ke sekolah. Jelas-jelas suhu tinggi, panas, mata merah. Wah, ini udah. Saya bilang ini nggak perlu diperiksa lagi kan? Mau apapun nama virusnya, I don't care, ya. Saya tidak peduli. Saya harus melawannya. Jadi pada saat Jumat 2 minggu yang lalu, saya bilang, bendera perang dinaikkan. Saya bilang, Tuhan, Engkau yang berjalan di depan. Jadi, sejak Jumat itu, saudara, ya, satu persatu, saudara, ya. Wah, itu sampai, ya, karena hari Jumat kan, hari Jumat. Jadi besoknya Sabtu. Mulai dengan yang SMA, ya, terinfeksi. Kemudian cepat sekali, ya, cepat sekali. Hari Jumat malam saya tidur dengan yang terinfeksi SMA kan. Artinya saya sebenarnya sudah membuat apa? Isolasi kan. Tapi yang namanya saya tidak tahu. Akhirnya yang SMP terinfeksi. 2, Sabtu mulai. Hari Minggu, saudara, lagi ibadah begitu. Ya. Wah. Yang melayani kami tiap hari itu matanya udah merah, saudara. Dan mulai panas juga. Naik, ya, 3, saudara. Hari Senin, saya khotbah hari Senin kan, dan Selasa. Senin dan Selasa, Kevin dan Erik, saudara. Mulai dengan Kevin, saudara. Tapi pada saat online begini,
tetap melayani kan, dia bisa tahan untuk duduk. Saya pikir harusnya Erik, akhirnya 3 terakhir kan, Erik, Jean, dan saya. Jadi kami terisolasi bertiga, karena yang 4 sudah ini kan. Tapi puji Tuhan saudara, dalam proses tadi itu saya selalu mengingat akan Roh yang memberi hidup. Ya. Akan Roh yang memberi hidup. Jadi tidak ke dokter. Aku ingin melihat, nggak ke dokter. Jadi minyak urapan, minyak zaitun yang sudah didoakan, saya kasih minum tiap saat itu. Kemudian makanan lah makanan, terus buat jahe segala macam itu ya. Puji Tuhan itu, tahu nggak saudara? Yang SMA Jumat infected, hari Senin udah bisa masuk sekolah. Jadi 2 hari recovery. Saya langsung bilang, wah Tuhan nih sedang bekerja, ya. Ya, Tuhan nih bekerja nih. Nah, kan hari Rabu 17 Agustus. Itu bagus juga itu, ya. Rabu 17. Hari Selasa, hari Senin Erik, hari Selasa Erik dapat juga. Padahal dia yang lumayan kuat juga gitu ya. Hari Selasa itu sama, saya ditelepon dari sekolah. Jean panas. Dijemput. Dah selesai. Ya. Selesai 6 kan? Selesai. Wah, semuanya masuk. Saya bilang, wah, Tuhan tahu persis nih waktu-waktunya nih ya. Jadi dari Jumat ada Sabtu libur, Minggu libur, Senin Selasa, kemudian Rabu libur. Gitu ya. Nah, saya menyelesaikanlah pekerjaan itu. Saya bilang, saya tahu ini. Peter oke. Theo hari Kamis udah bisa masuk. Berangsur-angsur. Ya. Berangsur-angsur dan kemudian hari Jumat ketemu sudah selesai. Gitu ya. Sabtu Minggu, hari Minggu kita sudah ibadah normal. Dan yang saya mau cerita saudara adalah bahwa rupanya dan 6 orang ini yang infected ini semua vaksin. Semua vaksin. Dan kecuali saya kan. Nah, spirit ya. Dalam keadaan seperti itu sulit sekali untuk tidak mengenali bahwa ada masalah. Sulit kan? It's real. Panas tinggi. Ya, orang nggak bisa makan. Gimana kan? Jadi nggak ada. Jadi setiap kali saya masuk atau saudara bisa perhatikan ini. Setiap kali terbentur dengan keadaan-keadaan yang seolah-olah hopeless, saya langsung perkatakan firman dan saya ambil tindakan iman. Saya bilang, kamu minum minyak urapan. Minum. Dan saya keliling kan, kamar ke kamar dan saudara, Tuhan kasih lihat bahwa virus itu mampir. Tuhan kasih lihat, real gitu ya. Kasih lihat. Tapi Tuhan juga kasih lihat bahwa dia itu ada di tengah-tengah situasi itu. Ya. Dia hadir dan dia menyatakan kekuatan kekuasaannya di tengah-tengah ya keadaan itu. Nah, di dalam keadaan apapun, saudara ya, itu adalah gambaran yang ekstrim kan, gambaran yang ekstrim. Suara-suara kecil itu, ayo bawa ke rumah sakit, ayo bawa ke rumah sakit. Tapi dari waktu ke waktu, itu kalau setiap malam itu saya nggak tidur. Setiap malam tuh saya nggak tidur. Jadi saya ininya tuh saya tidur
Tidur tidur yang sedang selalu mengingat bahwa saya harus bangun. Tidur tapi bangun gitu, ya. Nah, kecuali kalau setelah mereka pada bangun gitu ya pagi, ya, setelah ibadah pagi, perjamuan pagi, baru saya ambil tuh naps time gitu ya. Tidur 2-3 jam gitu. Karena harus bangun untuk siapkan makan siang. Perawat, tetapi saudara itu terbatas. Buat makanan nggak dimakan. Bisa jadi, terjadi gitu. Ya, tapi roh kita itu selalu punya dimensi lain, ya. Aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, roh kita akan selalu bicara dengan perkataan-perkataan Kristus. Ya. Nah, saya mengundang Bapak Ibu Saudara ya di dalam ya asti. Jadikanlah apa yang engkau alami hari-hari ini ya, waktu-waktu yang sudah berlalu itu sebagai keadaan di mana engkau bisa membuktikan bahwa perkataan-perkataan Kristus itu adalah roh dan hidup. Itu suatu yang dapat membawa engkau kepada apa? Pengalaman dimensi ilahi namanya. Ya, saudara, dimensi ilahi. Karena apa ya? Kita akan sangat rugi begitu. Kita kehilangan kesempatan kalau kita tidak dapat meraih satu bukti atau memori yang tajam gitu ya, yang kita bisa lihat ketika kita bisa melewati the storm gitu ya, badai itu. Ya. Itu seharusnya keadaan-keadaan itu kita bisa nikmati gitu ya. Kita bisa nikmati. Dan itu menjadi apa, saudara? Yang tadi malam saya bilang. Itulah harta di surga gitu. Itulah harta-harta yang kita kumpulkan di surga, ya. Oke. Nah, mari kita lihat ya beberapa ayat yang mendasari firman Tuhan malam hari ini, ya. Dari hukum roh kehidupan yang kita sudah pelajari, ya, tadi malam, saya ingin saudara masuk ke dalam bagian ini ya, bagian bahwa roh itu tuh menghidupkan, sungguh-sungguh menghidupkan manusia batiniah kita, ya. Ini yang menjadi pergumulan kita setiap hari ketika kita tidak menangkap bahwa memang inilah dimensi kehidupan Kristus, yaitu kita harus menangkapnya dengan apa? Dengan pengertian rohani. Kalau tidak kita akan terus mencarinya, gitu ya, mencarinya dengan cara pandang, gitu ya, cara pandang yang terbatas dengan pikiran, perasaan, atau jiwa kita. Sementara Allah mendesainnya dengan cara berbeda, gitu. Ya, Dia mendesainnya dengan cara berbeda. Yaitu dengan apa? Dengan memang harus hidup dengan roh. Nggak bisa dengan cara lain. Ya. Dan saya bisa, saudara pasti bisa dengarkan banyak hamba-hamba Tuhan yang kemudian dapat menceritakan bagaimana mereka hidup oleh pimpinan Roh Kudus yang menuntun roh mereka mengendalikan, memiliki kendali atau lokomotif di dalam kehidupannya. Ya. Jadi rohlah yang memberi hidup, atau rohlah yang memberikan kembali hubungan berelasi dalam persekutuan dengan Allah yang adalah sumber kasih.
aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, merasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Ingin menikmati arti kehadiran Tuhan. Roh menghidupkan, itu artinya orang-orang yang memiliki Roh Kudus akan dihidupkan dan digairahkan oleh perkataan-perkataan Kristus. Jadi bukan batin gitu, saudara. Tapi yang terjadi adalah kita digairahkan oleh perkataan-perkataan Kristus. Ya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon zaitun tidak berbuah, ya. Kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Bawa pergumulanmu ke kaki Kristus, itu betul. Bawa, ya. Bawa dan simpan di kaki Kristus. Setelah itu jangan sampai itu membelenggu kehidupan kita lagi. Mari perkataan-perkataan Kristus itu menjadi apa? Menjadi kekuatan yang menghidupkan dan menggairahkan, gitu. Saudara, ketika Roh Kudus menggairahkan, ya, perkataan-perkataan Kristus dalam orang percaya, apa sih artinya? Itu ketika rohnya et monum recipientis, artinya sejalan dengan keadaan pikiran kita. Jadi kita yang harus mengambil peran, gitu. Roh kita yang harus mengambil peran itu, ya. Kita harus selalu melatihnya, ya. Belajarlah daripadaku, kata Kristus, ya. Karena kuk yang kuberikan itu enak dan ringan. Dengan cara apa? Sepakat. Sepakatnya bagaimana? Harus digairahkan dengan perkataan-perkataan Kristus, ya. Saudara, orang duniawi dengan hikmat dunia, wah ini kata-kata ini, ya. Orang duniawi artinya apa? Selalu meletakkan logika dan kemudian harapan, kemudian pertolongannya, saudara, ya, itu dari dunia, gitu. Ya. Orang duniawi dengan hikmat dunia itu merasa menemukan kebodohan dalam perkataan-perkataan Kristus. Karena apa? Karena dicerna dengan apa? Dengan apa? Dengan jiwa yang terbatas, dengan pikiran dan dan perasaan yang terbatas, saudara. Ya. Dia tidak memiliki dimensi roh, dimensi perkataan-perkataan Kristus. Ya, perkataan Kristus itu adalah roh dan hidup. Satu Korintus 2, ya, ayat 14 dan 15. Ada yang bisa baca? Silakan. 1 Korintus 2 ayat 14 sampai 15. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani, tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Dari sini kelihatan, ya. Terima kasih, Winnie. Nah, ya. Manusia dunia itu tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Ya. Sebab hal itu hanya dapat ini. Jadi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah.
tidak menerima, menolak. Dia menolak, saudara. Ya. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Ini penting sekali. Ya. Tubuh kita itu naturnya, tabiatnya, kodratnya dosa. Yang apa? Yang membangun irama persahabatan dengan dunia. Itu menjadi apa? Itu menjadi sesuatu yang selalu menghantui itu. Menghantui manusia rohania kita. Dibilang ia tidak dapat memahaminya. Ya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Ya. Jadi perkataan-perkataan Kristus itu memang hanya bisa dinilai secara rohani. Memakan daging Kristus. Nah, coba ya. Memakan daging Kristus. Sudah pernah ingat ini ya? Di Yohanes 6 kan? Kita pelajari ya. Yohanes 6. Kita lihat dulu ya. Yohanes pasal 6 nih. Coba kita pakai ini ya. Supaya kelihatan hanya bagian ini saja. Oke. Nah ya. Yohanes pasal 6. Oke. Nah, ada yang bisa baca? Kami, Bapak. Silakan, Yanti. Barang Akulah roti yang hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Amin. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Nah, teman-teman ya, terima kasih ya. Ayat 51 ini ya, kalau diperhatikan ya, ini memang bicaranya mengenai makanan, ya, yaitu roti hidup. Kan bicaranya memang roti hidup, ya, yang turun dari surga. Jikalau seorang makan ya perkataan ini, dia itu akan hidup selama-lamanya. Saudara, ada yang masih ingat apa arti hidup? Hidupmu adalah uap yang sebentar saja kelihatan, lalu saja lenyap. Hidupmu itu seperti uap ya di pagi hari yang sebentar saja hilang lenyap. Artinya sia-sia hidup itu, ya. Tapi hidup itu, hidup yang dimaksud di situ adalah hidup secara apa? Secara duniawi. Itulah hidup secara duniawi, itu akan hilang sebentar saja. Seperti embun di pagi hari. Hidup di sini maksudnya apa? Dari kemarin-kemarin sering saya jelasin, yang dimaksud hidup itu apa? Nah, teman-teman, nanti kalau ada link-link itu yang dikirim di grup, itu
didengarkan ulang karena tidak sampai 1 jam lebih. Ya, dari 24 jam waktu teman-teman itu bisa didengar ulang. Coba saya tanya ya, karena itu pengertian itu tuh sudah sering sekali saya sampaikan. Arti hidup tuh apa? Sayang sekali. Hampir di setiap sesi, mungkin dalam 3-4 sesi terakhir saya selalu jelaskan. Artinya hidup itu sendiri itu apa? Roh Kudus memberikan hidup. Roh Kudus menghidupkan roh manusia. Artinya apa hidup itu? Ya, ada yang bisa jawab? Yang tidak buka kamera juga nggak apa-apa. Jawab aja dari belakang kamera. Memiliki hubungan dengan Bapa. Ya, Bu Mona yang bisa jawab tuh. Coba tulis. Hari ini coba tulis. Karena itu bukti bahwa teman-teman tuh nggak tangkap. Nggak bisa jawab loh. Hidup itu memiliki relasi. Memiliki hubungan. Itu hidup. Jadi hidup yang hanya bicara mengenai ada metabolisme di dalam tubuh, itulah hidup secara duniawi yang akan berakhir. Tapi hidup yang ini, itu hidup yang sekalipun tubuhnya selesai, itu hubungannya tetap ada. Kenapa saya jelaskan kan? Orang yang mati, orang-orang mati masuk dalam alam baka. Tapi orang yang mati ya secara jasmania gitu ya. Secara jasmania artinya jantungnya berhenti berdetak. Tubuhnya itu menjadi ya 1 hari menjadi kaku, 2 hari menjadi kehilangan keseimbangan, 3-4 hari menjadi busuk. Ya, mungkin 1-2 minggu menjadi hancur. Tapi hidup yang dimaksudkan oleh firman Tuhan adalah memiliki hubungan. Jadi orang yang mati artinya secara jasmaniah, mati secara jasmani, itu masuk ke dalam dunia orang mati. Yang dimaksudkan ya ada akan ketemu dengan 2 keadaan kan, akan ketemu dengan 2 keadaan. Yang rohnya itu tidak hidup, itu apa? Itu akan masuk ke dalam Hades. Artinya mati rohnya, tidak punya hubungan. Tetapi orang yang mati ya, sekalipun mati secara jasmania, itu rohnya ya, rohnya tetap memiliki hubungan, enggak mati. Makanya orang ya orang yang mati di dalam Kristus, saudara ya, mati di dalam Kristus, kalau saudara perhatikan kata-kata ini, orang yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Itu persis dengan Roma 8 berkata, yang ada di dalam Kristus Yesus. Ini yang penting, ini penting sekali saudara. Ini kalau saudara tidak perhatikan itu, sulit sekali mengerti, menangkap di situ. Padahal rahasia di situ tuh besar. Nah, teman-teman pernah ingat kan, bahwa Roh Kudus itu loh roh kebenaran. Itu akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dan katanya apa? Dia akan memberitahukan kamu apa? Rahasia-rahasia yang akan datang.
Memang rahasia-rahasia yang akan datang. Orang-orang sebelum Roh Kudus dicurahkan, itu tidak dapat mengerti. Nggak dapat mengerti. Yang dia tahu bahwa kalau mati, ya dikuburkan dengan nenek moyangnya, begitu. Nggak tahu kemana, nggak tahu. Ketika Kristus datang dan kemudian mengilhamkan rohnya yang kudus kepada setiap rasul-rasulnya, maka perkataan-perkataan Kristus ini tersingkap gitu. Ada rahasia-rahasia. Ya. Nah, hidup ya. Hidup selama-lamanya, Saudara ya. Dikatakan coba aja. Seorang yang makan dari roti ini, ia akan apa? Hidup selama-lamanya. Karena apa maksudnya? Tadi Bu Mona sudah sampaikan. Hidup itu artinya memiliki hubungan. Hubungan tak terputus gitu loh. Hubungan yang nggak putus. Nih, di ruang ICU, di tempat di mana di tempat di mana orang meninggal secara jasmani, orang yang ada di dalam Kristus, atau yang dikatakan Kristus, aku di dalam dia dan dia di dalam aku, yang makan tubuhku dan minum darahku, itu hidup selama-lamanya. Itu memiliki hubungan dengan Bapa yang tidak terputus. Tidak terputus. Jadi, nafas atau oksigen, nafas atau jantung berhenti memompa oksigen. Ya. Jantung berhenti berdetak. Jantung berhenti memompa oksigen ke seluruh tubuh. Oksigen tidak naik ke otak, sehingga otak kacau, memori hilang, dan kemudian tidak sadarkan diri. Itu kan namanya mati secara jasmani. Tapi rohnya tidak pernah terputus dengan Bapa. Lazarus yang mati itu langsung dijemput malaikat. Ini rahasia, benar-benar rahasia. Ini benar-benar rahasia, saudara. Itu kenapa? Jadi harus ada alasannya. Yuk, takut mati nggak? Orang Kristen nggak takut mati. Tapi pikir-pikir, kenapa nggak takut mati ya? Apa alasan dibaliknya ya? Karena yang makan roti dari surga itu, roti hidup, itu hidup selama-lamanya. Artinya hubungan hidup Zoe, itu artinya tidak pernah terputus hubungan dengan Bapa. Yaitu orang yang Kristus di dalamnya dan dia di dalam Kristus. Artinya hidup di dalam Kristus. Hubungan, ingat kata-kata itu. Hubungan gak pernah terputus. Sekarang ini saudara berdoa, Bapa kami yang di surga. Tiba-tiba nih saudara, jantungnya berhenti. Artinya aliran oksigen ke otak juga berhenti. Artinya otak menjadi rusak dan hilang kesadarannya. Nggak ingat apa-apa. Ya. Mati namanya, ya kan? Tubuh berhenti, ya. Metabolisme ginjal berhenti. Karena apa? Otak kalau udah crash, yes, semua kan diperintah dari otak. Ya, ginjal berhenti, semua berhenti, metabolisme tubuh berhenti. Dingin. Jadi dingin kan? Itu keadaannya kan. Tapi tidak pernah roh itu kemudian berhenti atau kemudian sejenak berhenti gitu, nggak pernah. Kan dia roh. Nah, itu penting, saudara. Itu rahasia. Roh Kudus tuh mengatakan kepadamu apa rahasia-rahasia yang akan datang. Pada saat engkau melintas, saya ulang, pada saat engkau melintas dari hidup ke dalam alam baka, dunia orang mati, rohmu itu tidak pernah terputus dengan Bapa. Nah, roh yang seperti apa yang tidak terputus dengan Bapa? Di dalam Lukas 16 kita lihat kan, roh seperti Lazarus.
dijemput malaikat. Dan malaikat, saudara, tahu nggak kalau dijemput malaikat itu artinya apa? Siapa? Malaikat itu pekerjaannya apa? Melayani Bapa di surga. Selalu. Hanya bekerja melayani Bapa di surga. Dia datang untuk menyampaikan perintah dari Bapa atau melakukan apa yang dikehendaki Bapa. Jadi dari surga itu memerintah untuk menjemput Lazarus. Setiap orang nih yang memiliki hubungan itu disambut, dijemput. Dan kata Paulus, ya, dia masuk ke dalam Firdaus. Pangkuan Abraham, tempat nyaman itu. Rohnya terus terbawa masuk. Ini penting lah, saudara ya. Ya, jadi saudara bisa bayangkan sekarang, melintas alam bakah, melintas hidup masuk ke dalam alam bakah, itu rohnya harus hidup. Nah, roh yang hidup ini itu benar-benar dijelaskan di Yohanes 6 ayat 15-56 ini, ya. Bahwa kamu akan hidup selama-lamanya kalau kamu makan dari roti ini, yaitu apa? Roti hidup. Roti hidup. Roti ini bicara perkataan-perkataan Kristus, ya. Nah, di antara orang Yahudi, wah, bertengkar. Saudara udah tahu deh, dia bertengkar sesama mereka. Kenapa bertengkar, saya tanya? Ada yang bisa jawab? Ayat yang tadi kan, yang ini nih. Nih. Manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Nggak bisa. Nah ya, dia nggak bisa terima tuh. Ya, nggak bisa terima. Ya. Mereka bertengkar sesama mereka. Bagaimana ini? Wah, saudara bisa bayangkan. Bagaimana ia ini, ya, Kristus, memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan. Teman-teman yang hadir di sini, ada nggak yang kira-kira pikir begitu? Ini gimana caranya? Kok dia memberi dagingnya? Ada nggak yang pikir begitu? Atau enggak, saya enggak. Saya tahu ini maksudnya ini. Yang mana deh? Ini yang kelihatan. Gimana? Dulu belum dengerin penerangan dari Bapak. Tapi rasanya gimana gitu baca ayat itu, Bu Maria? Kan ayatnya bilang, Iya, Kak. kan ayatnya bilang begitu kan? Iya. Dan roti Iya, yang diberikan itu adalah dagingku, ya, adalah dagingku. Maka orang Yahudi itu bilang, waduh, bagaimana mungkin ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Kayak kanibal. Iya, tapi yang enggak, Bu Maria nangkapnya gimana? Ya, nangkapnya sekarang itu gimana ya? Yesus bilang itu dagingku itu berarti dirinya dia gitu. Bukan daging kayak daging sapi begitu. Dirinya dia. Dirinya dia. Dirinya Jadi, dia kita maknain di dalam hati kita. Dirinya dia Kita cerna dalam hati kita. Dalam hati kita. Ya. Jadi Bu Maria bisa terima gitu ya bahwa ini tuh ada sesuatu yang Iya. sesuatu yang bukan mengenai sesuatu yang fisik gitu kan? Iya, bukan kayak daging sapi mentah kita makan. Nah itu menarik. Artinya di dalam diri Bu Maria itu ada Roh Kudus yang bisa kasih tahu itu. Iya, amin. Itu kan kita bisa tangkap begitu tuh. Ada Roh Kudus yang bisa kasih tahu. Iya. Ini maksudnya. Dan ini tahu nggak saudara-saudara? Ini rahasia ini besar ini. Karena dengan keadaan inilah, maka Yesus berkata,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak, coba lihat, tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, apa katanya? Kamu Tidak layak. tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Ya. Saya ulang ya. Tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya. Dia bilang, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Ya. Nah, tidak punya hidup artinya apa? Tidak punya hidup dalam dirimu artinya apa? Coba sekarang. Matilah. Nggak punya hidup. Mati, oke. Mati apa? Mati rohaninya. Mati rohaninya artinya apa? Teman-teman yang tadi udah dengar apa? Nggak ada hubungan dengan Tuhan. Nggak ada hubungan, nggak ada relasi. Nggak ada relasi sama Tuhan. Dengan rohnya Allah, rohnya Bapa. Itu. Jadi bayangkan nih, rahasia itu tuh. Yang tidak makan dagingku dan minum darahku, itu tidak ada hidup di dalamnya. Hidup yang kayak apa ya maksudnya ya, gitu kan? Dulu kan pasti kita berpikir tuh. Iya, dulu. Hidup yang di sini tuh maksudnya apa? Hubungan dengan roh Allah. Sehingga tahu nggak? Ketika orang itu jantungnya berhenti, oksigen berhenti mengalir ke otak, otak berhenti bekerja, dan semua anggota tubuh yang lain, ginjal, pankreas, empedu, semua usus berhenti. Pembuluh darah, pompa-pompa dalam darah berhenti, mati. Pada saat itu, orang yang di dalamnya ada hidup, itu ada roh Allah, dan saat itu saudara, apa yang terjadi? Ada hubungan dengan roh Allah. Roh Allah itu memerintahkan malaikat untuk menjemput. Itu rahasia tuh. Itulah ya penyingkapan rahasia itu. Karena hubungan dengan roh Allah, malaikat itu bekerja menurut instruksi surga tuh. Instruksi Bapa yang ada dalam kerajaan surga. Saudara kalau membaca Wahyu, kitab-kitab Wahyu, itu selalu berkata, dan ada suara keluar dari surga. Malaikat bertindak. Coba selalu baca, perhatiin. Dan ada suara yang aku dengar keluar dari surga, gitu. Malaikat kemudian bertindak. Lazarus dijemput malaikat. Itu sangat penting, saudara. Ya, Iya. walaupun nggak harus tua untuk mati ya, tapi yang paling penting adalah kita mengerti rahasia itu. Bahwa wow, ini hubungan ini jadi ada hidup selama-lamanya di dalam dia. Ia memiliki hidup itu selama-lamanya. Nah sebaliknya katanya, yang tidak makan tubuhku dan darahku, itulah yang dibilang roti hidup kan. Ya. Nah, makanya kata-kata ini muncul nih ya, kata-kata ini muncul nih ya. Barang siapa makan, ayat 54 ya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, nih ayat 54. Apa katanya? Ia mempunyai hidup yang kekal. Itu dulu tuh. Jadi barang siapa makan dagingku dan minum darahku, itu adalah roti hidup maksudnya. Dan itu adalah artinya perkataan-perkataan Kristus yang adalah roh dan hidup. Oke? Ya, itulah perkataan-perkataan Kristus yang adalah roh dan hidup ya. Yohanes 6 ayat 63 kan? Ya. Itu adalah makan dagingku dan minum darahku. Dikatakan apa? Ia memiliki atau mempunyai hidup yang kekal. Dia mempunyai hidup yang kekal. Dia mempunyai hubungan yang tidak pernah berhenti. Tidak pernah putus dengan Allah Bapa. Ya, dan Allah Bapa yang perintahkan malaikat. Sampai Lazarus dijemput oleh malaikat ketika meninggal. Dan aku akan, saudara yang menarik nih, aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Nah, ini kan menarik nih. Aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Jadi pada waktu ini hubungan tadi ya, hubungan sudah terjadi kan? Dia memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Hubungannya itu sekalipun jantung berhenti, oksigen berhenti ke otak,
otak berhenti memerintah semua anggota tubuh, artinya mati secara jasmania, tapi rohnya tetap terhubung dengan roh Allah, sehingga Allah perintah malaikat, jemput Lazarus. Jemput siapa yang mau saya sebut namanya? Jemput. nggak mau ini ya, nggak mau cepat ya. Mau cepat. Mau Bu Maria. Jemput Maria dulu. Jemput Bu Maria, kan gitu langsung dari surga itu suara. Amin. Ada hubungan. Ini saudara kalau pernah dengar ayat dan aku akan memberikan penolong, yaitu roh kebenaran yang akan membawa kamu ke dalam seluruh kebenaran dan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ini ya, bicara mengenai apa yang akan terjadi. Ya. Nah, Yohanes 6 ini bicara mengenai roti hidup, dagingku dan darahku. Ini bicara mengenai perkataan-perkataan Kristus yang adalah roh dan hidup. Nah, dia ini saudara yang terhubung, ingat ya, hidup itu zoe, bukan mengenai sejahtera di dunia. Kalau sampai itu artinya, makanya Yohanes berapa? Yohanes 10 ayat 9 katakan, aku datang, pencuri datang hanya untuk membunuh, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi aku datang, Yesus datang untuk memberikan kamu hidup, zoe, batinia, hubungan dengan Bapa. Dia datang membawa supaya kamu terhubung kembali dengan Bapa yang Eden oleh Adam, dosa, jatuh, terpisah. Dia datang kembali, bawa hubungan itu. Aku datang supaya kamu memiliki hubungan dan memilikinya di dalam segala kelimpahan, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan, kelimpahan, memilikinya dalam kelimpahan, memilikinya dalam kelimpahan. Ya, inginku selalu bersama, rasakan keindahan, itu kelimpahan, keindahan, arti kehadiranmu, Tuhan. Itu kelimpahan dalam hubungan. Sekarang pasti tangkap tuh ya. Hidup yang adalah makna dari roti hidup itu adalah hubungan. Supaya saya dan saudara diperintah surga, malaikatnya jemput saudara melintas alam baka sampai Firdaus. Ini langit pertama, saudara. Langit kedua itu apa? Tentara-tentara langit, ya, penguasa-penguasa. Inilah langit ketiga, surga. Paling bawah itu, saudara, itu Firdaus. Memang, wah, jadi makanya saudara bisa lihat orang kaya di tingkat 2 itu, Hades, itu lihat Lazarus, saudara. Tapi apa Abraham bilang apa? Ada apa? Jurang yang begitu dalam memisahkan. Ini langit tingkat ketiga. Paling bawah itu perbatasan Firdaus dengan yang kedua, saudara. Luar biasa. Makanya dari langit pertama ini, pada saat Elia pulang, harus pakai kereta kuda, kereta api, saudara. Saya bisa membayangkan itu. Kenapa? Karena ini tingkat tentara langit nih, kerajaan angkasa. Lazarus mati, dijemput malaikat khusus dari surga. Harus melintas alam baka. Saudara dan saya harus punya hubungan dengan roh Allah ketika saudara mau menghembuskan napas di akhir. Surga berkata, kat, malaikat maksudnya, turun, jemput anak-anak ini. Barang siapa yang tidak makan roti hidup, barang siapa yang tidak punya hubungan dengan Allah. Ya, katanya apa? Tidak layak. Ya, dia tidak punya hidup yang kekal. Tidak Kan? punya hidup yang kekal. Ya, dia tidak punya hidup yang kekal. Artinya apa? Ketika jantungnya berhenti, otaknya berhenti,
itulah akhir dari segalanya untuk dia. Ya, karena apa saudara tahu nggak? Nah, yang terjadi tahu nggak? Itu, ya, itu yang namanya laut, maut, kerajaan maut. Jadi makanya orang kalau di tengah samudera itu, nah ini juga rahasia nih. Saya juga nggak tahu kenapa. Makanya di tengah laut itu menakutkan. Kan udah disebut di Wahyu 20. Dan laut menyerahkan orang-orang mati yang di dalamnya. Makanya begitu. Ya, orang naik pesawat lihat laut takut tuh. Memang menyeramkan. Karena sudah disebut laut, maut, kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Jadi mereka ini sedang menunggu. Menunggu. Saudara mati ditangkap. Makanya kalau orang yang di dalam Kristus, Kristus di dalam dia di dalam Kristus, maka dia memiliki hidup kan. Hidup itu artinya punya hubungan roh Allah, suara dari surga yang ada di yang adalah roh Allah itu memerintahkan malaikat harus jemput. Dan perkiraan saya itu juga memakai kereta api. Kereta berapi, Saudara. Karena dia menembus tingkat 2 langit di mana ada roh-roh penguasa angkasa. Lucifer tidak ada di situ, dia ada di ruang jurang maut. Kalau sampai masih ada, saya nggak tahu bisa lewat. Cepat. Nah itu saudara, itu menarik. Nah, jadi inilah yang kita sebenarnya renungkan ya. Bagaimana supaya kita itu di dalam Kristus. Di dalam Kristus. Nah, ini yang kita bahas hari ini ya. Bahwa ya, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu itu adalah roh dan hidup. Itu adalah roti hidup. Itu adalah mengenai hubungan dengan roh Allah. Memakan daging Kristus, itu perkataan. Ini perkataan yang keras. Namun yang dapat kita lakukan adalah mempercayai bahwa Kristus mati bagi kita. Supaya dengan begitu kita bisa mendatangkan kekuatan dan penghiburan dari perkataan itu. Nah, apa yang saya sampaikan tadi. Itu penghiburan buat kita, bukan? Itu kekuatan buat kita, kan? Jadi kalau kita, lu nggak mati, lu nggak berani, lu nggak takut mati ya? Bukan hanya slogan yang kita juga ulang, gitu ya. Tapi kita mengerti, pahami, makan roti hidup, makan tubuhnya dan minum darahnya. Artinya perkataan-perkataan Kristus. Artinya aku di dalam Kristus, Kristus di dalam aku. Itulah yang disebut ada hidup di dalam aku. Itu artinya ada hubungan dengan Bapa di surga. Ya, dan ketika aku melintasi alam baka, dunia orang mati, surga perintahkan malaikat, jemput aku. Inilah roh dan hidup dari perkataan itu. Dan jika kita dapat memahaminya secara demikian, maka perkataan itu menjadi perkataan yang sungguh istimewa. Alasan mengapa manusia tidak menyukai perkataan Kristus adalah karena mereka menyalahartikan perkataan itu. Jadi, saudara, pengertian harafiah terhadap sebuah perumpamaan tidak ada gunanya kan bagi kita. Tadi yang Bu Maria bilang, ini bukan kanibal, gitu ya. Orang makan orang, gitu ya. Orang berdaging makan daging. Kita tidak akan menjadi lebih bijaksana atau berhikmat dengan itu. Makna rohani dari perumpamaan itulah yang mengandung kebenaran bagi kita. Itu yang istimewa. Itulah yang disebut rahasia itu, ya. Amin, saudara. Amin. Ya. Mudah-mudahan malam hari ini, ya, ini rahasia besar. Ini bukan sesuatu yang hubungannya dengan makan minum besok, minggu depan, bulan depan, 1 tahun ke depan. Enggak, sama sekali enggak. Sama sekali enggak, gitu. Ini tidak bicara mengenai saya lulus, ya, saya berhasil. Tidak, saudara. Tidak bicara mengenai kontrak saya, bisnis saya lancar. Enggak sama sekali. Ya, enggak bicara sama sekali mengenai jaminan-jaminan sejahtera duniawi. Enggak. Gitu. Sama sekali enggak. Ini bicara mengenai jaminan hidup yang kekal. Jaminan di mana apa? Ada hubungan yang selalu. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiranmu, Tuhan. Apakah saudara senantiasa merasakan kehadiran Tuhan? Merasakan keindahan di dalam kehadiran Tuhan. Itu yang jadi
harta saudara di surga. Di mana hartamu berada, hatimu pasti ada di situ. Jangan terjerat, jangan terbelenggu oleh apa yang manis. Pesta-pesta dunia itu sesaat, sehebat-hebatnya pesta berakhir. Berakhir. Banyak pesta yang saya sudah lewati, banyak berakhir. Wah, berakhir saudara. Ya, saya mau kasih contoh kecil saja yang mungkin tidak terlalu bermegah kalau dikatakan, jadi saya boleh cerita. Saya itu saudara dari SD sampai lulus SMA, lulus kuliah itu selalu juara 1, ranking 1. Saudara bisa bayangkan bosannya saya. Dulu masih pakai kuartal. Artinya apa? 1 tahun itu bukan, sekarang kan 2, hanya semester 1, semester 2. Ya, ganjil genap. Dulu kan Q, kuartal. Kuartal 1, kuartal 2. Dalam 1 tahun 4 kali diumumkan namanya. Gitu. Maju ke depan, kasih bingkisan, benar-benar kasih bingkisan, hadiah, piala, kertas, piagam. 3 didapat. Pada saat kuliah, uang tunai. Hari ini, aku nggak tahu di mana semua itu. Selesai. Selesai. Ada makna nggak yang diterima? Ada yang saya ingat. Saya selalu andalkan Tuhan. Itu nggak pernah hilang tuh. Nggak pernah. Nggak pernah. Ya, saya pernah cerita di sini. Saya nggak pernah pegang buku pelajaran sebelum baca Alkitab. Itu saya sampai jadikan kayak mantra. Mungkin secara manusia itu tidak tepat. Tapi kalau saudara lihat arti rohaninya, saya sampai kayak menjadikan nazar dengan Tuhan. Ya, gue bilang, ku baca kitabmu, aku harus mengerti seluruh ya pelajaran-pelajaran ini. Kalau saya beda, ku baca kitabmu, aku harus juara 1. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesta berakhir. Wah, kebayang Bapak Ibu bisa hitung. 6 kelas di SD, 3 kelas, 12 kelas. Kuartal, 12, saudara. 1 tahun kan 1 kali 4. 48 kali dipanggil setiap upacara bendera hari pertama. Masuk sekolah. Ya. Pemberian penghargaan kepada peringkat-peringkat. Itu sudah sampai saya ingat kan terakhir ya kuliah saudara ya. Itu sampai mama saya, orang tua saya itu udah bosan datang di itu, bosan datang. Nggak mau datang lagi. Dia udah tahu anaknya pasti ranking 1. Saudara, itu dulu itu wah itu girang, senang gitu. Tapi selesai itu pesta itu. Tapi kalau saya ingat yang tidak selesai itu ada. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiranmu, Tuhan. Wah, di saat-saat penat, sulit, ya, tidak ada jalan keluar. Yesus ada di sana, memberikanku jawaban. Yesus ada di sana, memberikanku jawaban. Amin, Bapak Ibu. Ya, nah, itu perkataan-perkataan Kristus. Itulah roti hidup, itulah dagingku dan darahku, kata Yesus. Itu yang menghidupkan. Artinya apa? Malam hari ini saya tutup ya. Tapi saudara harus ingat, hidup artinya memiliki hubungan dengan roh Allah yang hidup. Sumber hidup, sumber kasih itu. Itulah hidup. Hidup yang kekal. Hubungan yang kekal. Hubungan yang tidak akan pernah berakhir. Tidak akan pernah berakhir. Itulah yang disebut persahabatan tanpa batas di dalam kerajaan Bapa. Hanya dengan roti hidup. Itu artinya tinggal di dalam Kristus. Kristus di dalam saudara. Saudara di dalam dia. Makanya Roma 8 ayat 1 bilang, tidak ada lagi penghukuman bagi siapa yang ada di dalam Kristus. There is no more condemnation
For who is live in Christ? Yang hidup di dalam Kristus. Haleluya. Amin. 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 Mari kita tutup dalam doa. Bapa, rahasia-rahasia kebenaran itu yang memberi kami jawaban. Itu yang memberi kami pengharapan. Pengharapan kami tidak sia-sia, tidak percuma. Kami akan melintasi alam baka, melintasi alam maut, alam kehidupan, dunia orang mati. Dijemput oleh malaikat-malaikat. Karena roh Allah, surga akan perintahkan malaikat-malaikat jemput kami. Haleluya. 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 Terpujilah Engkau Bapa kami yang baik, Allah yang perkasa, Raja damai. Engkaulah penebus, Engkaulah yang memiliki kehidupan kami. Pengendali seluruh semesta, seluruh sendi-sendi dunia ini, Engkau yang menggerakkannya. Kami dari hari ke hari, semakin kami tenggelam di dalam perkataan-perkataan Kristus, semakin roh kami mengendalikan seluruh kehidupan kami. Pikiran kami mungkin bercabang, terpecah, punya banyak pilihan, tapi roh kami katakan, ada Yesus yang ada di sana, beri jawaban. Jangan gelisah, jangan khawatir, jangan ragu, jangan bimbang. Karena dia itu setia. Dia sekali-kali tidak membiarkan engkau. Dia sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Karena dia baik, dia setia untuk saya dan saudara. Kau yang sakit malam hari ini, percaya dalam nama Yesus. Engkau yang berharap penuh pada dia, Allah tidak tinggalkan engkau. Ada roh Allah yang turun dari tempat yang tinggi. Perintahkan malaikat, berikan engkau di dalam penjagaannya. Ada pemulihan, kesembuhan. Ada kesembuhan di dalam kuasa darah Yesus. Terimalah malam hari ini. Ada jalan-jalan terbuka untuk keadaan-keadaan yang tertekan, untuk keadaan-keadaan yang engkau tidak menemukan jalan keluar. Ada jalan keluar, yaitu supaya engkau dapat menanggungnya. Tuhan menyediakan bagimu apa yang kau perlukan, menurut kekayaan, kemurahan, dan kemuliaannya. Terima kasih Bapa. Malam hari ini, setiap kata kalimat meteraikan. Supaya menyingkapkan rahasia yang jauh lebih dalam lagi di dalam setiap kami, Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Dalam nama Yesus, kami datang kepadamu, Bapa di surga. Haleluya. Setiap saudara yang percaya, yang diberkati Tuhan, bersama dengan saya katakan, amin. 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 Terima kasih. Ya.